Iya, والمعافاة بين في الدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannifu al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi fi kitab Ar-Risalah Jami'ah. Nafa'allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidus shalihin radhiyallahu anhum ila an-qala. Qala Imam Ghazali radhiyallahu anhu, kana Ikrimah ibnu Abi Jahal idza nasyara al-mushafa ushiya alaihi wa yaqulu huwa kalam rabbi fayuhdhamul kalamu li ta'dhimil mutakallimin. Berkata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Sayyiduna Ikrimah anak Abi Jahal. Jadi Abi Jahal itu musuh yang paling berat di saat Nabi kita berdakwah di kota Makkah. Sampai Abu Jahal itu ketika terjatuh di perang Badar, dinaiki oleh Abdullah ibnu Mas'ud di dadanya, kemudian hendak menyumbali ya Abu Jahal lagi jatuh hendak Abdullah bin Mas'ud sahabat kan halus bahari pernah ditempeleng Abu Jahal berdarah telinganya ketika membaca Al-Quran di depan Ka'bah, membaca surah Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, peleng sama Jahal, berdarah telinganya. Datang ke hadapan Rasulullah menangis, Nabi kita tersenyum. Dan Nabi kita nanti ada kena, engkau ketahui kenapa kau tersenyum? Ternyata di perang Badar Abu Jahal terjatuh didatangi Abdullah bin Mas'ud. Anak disumbali ujarnya pertandingan kehalusan, ambil pedang punang ganal dan sampaikan kepada Muhammad, aku akan tetap membenci dan memusuhinya. Langsung disumbali Abdullah bin Mas'ud, penggal kepalanya, dibawa kepala Abu Jahal, ditarik di hadapan Nabi Muhammad. Nabi kita tahu kalau kisah bahari ikam kalinya berdarah, Allah balas lehernya yang berdarah. Ya Rasulullah, Abu Jahal mengatakan senantiasa benci dan memusuhi engkau sampai akhir kehidupannya. Jadi Nabi kita, Fir'aun umatku lebih besar daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kenapa? Fir'aun Nabi Musa ketika hendak tenggelam, ini amantu bima amana bihi Banu Israil. Fir'aun mengatakan, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Fir'aun dia bertaubat, beriman pas hendak tenggelam. Cuma sejak Nabi kita, taubat tidak akan diterima ya kalau sudah nafas di tenggorokan. Namun Fir'aun Nabi Musa masih sadar ya, tapi sudah hendak tenggelam. Fir'aunnya Nabi kita Muhammad Abu Jahal tidak sadar-sadar sampai kematiannya. Sebenarnya Abu Jahal itu isi anak namanya Ikrimah, masuk Islam meskipun mutaakhir, akhir mungkin tahun 6-7 Hijriah datang ke Madinah masuk Islam. Kemudian Ikrimah ini luar biasa, jadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi menunjukkan hidayah Allah yang memberi. Seandainya hidayah itu kehendak kita, mungkin tidak ada
Kan anaknya Abu Jahal juga sama dengan Abu Jahal. Cuma Allah berikan hidayah. Seandainya Nabi kita itu yang mengatur hidayah, saya Abu Lahab paman Nabi, orang yang beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah siapa yang engkau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah. Allah berikan hidayah kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Ada Nabi kita sahabat-sahabat ya. Kalau duduk-duduk dengan Ikrimah, jangan nyebut-nyebut ayahnya. Itu ayahnya, sekarang dia Ikrimah. Jangan disambati, mau Amerika bahari Abu Jahal kalau ada. Jangan disambati, Nabi kita melarang. Ini Sayyiduna Ikrimah, Imam Ghazali menceritakan, bila beliau membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, sebelum membaca beliau sudah panas dingin, gemetar, dan beliau mengatakan huwa kalam Rabbi. Dalam riwayat hada kalam Rabbi, ini adalah kalam Tuhanku. Belum mampu dia membaca, dia pun mengungkapkan hada kalam Rabbi, ini adalah kalam Tuhanku, ini adalah kalam Tuhanku. Diulang-ulang sampai Ikrimah tidak mampu membaca Al-Quran, terjatuh, dia pingsan. Saking dahsyatnya merasakan kebesaran Al-Quran sebelum dia baca. Nah, begitulah Ikrimah bin Abi Jahal. Kenapa? Dia mengetahui betapa besarnya makna kalamullah, betapa besarnya agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia merasakan kebesaran Allah itu di hadapan Al-Quran. Dikatakan ya, tidaklah kita mampu merasakan keagungan Allah, kebesaran kalam Allah Al-Quran sebelum kita mampu mentafakuri sifat-sifat dan af'al-af'alnya Allah. Ini ilmu tauhid. Belajar, semakin kita mendalami ilmu tauhid, baik itu kitab sifat 20 atau ilmu tauhid yang lainnya, kemudian belajar ilmu tauhid, kemudian merasakan bagaimana sifat-sifat mulia Allah. Jadi ilmu tauhid itu ya, isinya adalah kebesaran Allah Ta'ala, dan semua itu sifat-sifat Allah itu terkumpul dengan dua sifat, kamal dan jalal, sempurna dan sifat yang sempurna ya. Kemudian sifat sempurna itu terbagi dua, ada yang jalal, ada yang sifat yang agung yang baik, ada sifat Allah itu yang menghukum kita, ada jamal, ada jalal. Jadi ilmu tauhid itu semua sumbernya adalah kamal, sempurna dari sifat Allah. Dan kamal itu terbagi dua, jalal dan jamal. Jamal atau dan jalal. Jamal itu sifat yang bagus, Allah Maha Rahman, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Mengampuni, Allah Maha menutup segala aib dan kesalahan kita. Dan juga sifat jalal, kebesaran Allah, Allah juga mampu menghukum hamba-hambanya. Allah juga mampu membinasakan hamba-hambanya. Namun dua sifat ini nanti kembali ke sifat kamal sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari itu kita bisa
meresapi sifat-sifat dan afal Allah. Jikalau terbetik di benak kita bagaimana arasy, bagaimana kursi, bagaimana langit-langit, bagaimana bumi, dan di antara langit dan bumi ada jin, ada manusia, ada binatang-binatang, ada pohon-pohon, ya, betapa besarnya alam semesta ini, maka diketahui bahwasanya Al-Khaliq Maha Pencipta semua alam semesta ini adalah Zat yang Maha Qadir, yang memiliki kekuasaan mutlak, Ar-Razzaq yang memiliki, yang memberi rezeki, Al-Wahid yang satu-satunya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan betapa besarnya kerajaan Allah Ta'ala. Ini makhluk manusia semua ini makan minum Allah yang mengatur. Binatang-binatang bisa hidup, Allah yang memberikan makan. Nabi Sulaiman pernah ingin mencoba kekayaannya beliau. Berkata, wahai Allah, hari ini semua binatang saya yang menjamin rezekinya. Silahkan, kata Allah. Dibagi semua kekayaan Nabi Sulaiman kepada binatang-binatang. Datang sekelompok serangga, habis serangganya yang mau, belum lagi kelompok binatang-binatang yang lain. Serangga kan halus-halusnya, kekayaan Nabi Sulaiman tidak sanggup untuk menghidupi serangga-serangga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua di dalam kekuasaan Allah, yang mana kita ini ada yang diberikan anugerah, ada yang diberikan rahmat, dan juga ada yang tenang, murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, in an'ama bi fadli, jika kita diberi nikmat, diberikan rahmat, diberikan hidayah, diberikan taat dan ibadah, kebaikan-kebaikan yang lain, baik yang zahir dan yang batin, itu semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah dari Allah, kebaikan Allah. Dan jikalau ada di antara manusia ini diadab, dihukum, dibinasakan, diadil, itu karena sifat adilnya Allah Ta'ala. Adil, sifat keadilan Allah. Haulai fil jannati wala ubali wa haula fin nari wala ubali. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka di surga aku tidak peduli, mereka di neraka aku tidak peduli. Artinya semua aku yang berkuasa, aku rajanya. Mereka masuk surga ya sudah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi mereka. Mereka yang aku murkai masuk ke neraka ya sudah, tidak ada yang bisa mencegah mereka. Nah, ini yang Allah katakan kebesaran dan-Nya. Nah, ini adalah puncak daripada azamah wa ta'ali, keagungan dan ketinggian. Maka tafakkur seperti ini, contoh seperti ini, itulah yang membuat kita meresap daripada Al-Quran, meresapi makna setiap huruf, setiap kalimat, setiap kata-kata kalamullah Al-Quranul Karim. Jadi kenapa kita banyak membaca Al-Quran itu seakan-akan biasa-biasa saja. Ya mungkin kita belum meresapi ini Al-Quran, ini kalamnya siapa. Sayyidina Ikrimah itu belum membaca lagi, hanya berhadapan lawan Al-Quran sudah pingsan.
Hah? Allah ya. Nah mudahan ya ada kita itu ada waktu, mengatur waktu untuk bermesraan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikan waktu kita untuk kalam Allah, untuk Al-Qur'an. Baca sambil menangis, begitulah Al-Qur'an diturunkan ya, dengan kesedihan. Mudah-mudahan kita semua ya Allah berikan taufik dan hidayah untuk lebih meresapi, mengerti bagaimana keagungan kemuliaan kalam Allah. Mudah-mudahan anak keturunan kita Allah jadikan orang-orang yang ahli Quran. Itu penting saat ini. Pendidikan Al-Quran itu nomor 1. TPA, pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran itu nomor 1. Ya, majelis-majelis Quran, majelis ilmu itu yang harus kita kenalkan. Ya, muliakan guru-guru Al-Quran, tempat-tempat mengaji Al-Quran, agungkan, muliakan karena di situ dipelajari kalam Allah. Nah, ya. Bagaimana ya orang tua itu ya, antara anaknya ke TPA mengaji, kemudian bulanannya diperhatikan, bulanan sudah 20.000 sebulan. Apa anak bulan kita bayar? Kadang diantar, kadang ada anaknya. Artinya loh, kadang tahu pokoknya suruh mengaji sudah, biar kadang mau di rumah mengaji aja. Cuman anak kalau les matematika, bahasa Inggris, IPA, masya Allah diantar, dijemput, dipuji-puji, ditanya-tanya gimana bahasa Inggrisnya nak, what is your name, ditanya-tanya. Kemudian bayarnya berapa untuk kursus ya? Ada yang mungkin 300.000 sebulan, mahal. TPA paling mahal 50.000. Allah, ini orang tua sekarang padahal muslim yang mengerti Al-Quran. TPA itu apa sih? Tempat anak-anak belajar mengaji Al-Quran. Meskipun alif, ba, ta, itu memang hidayahnya, permulaannya seperti itu. Nanti akhir-akhirnya dia bisa mengaji Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,